Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Safanara Kairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul meningkatkan daya tarik Chatime melalui inovasi dan konten digital kreatif. Kami mengidentifikasi adanya penurunan daya tarik, terutama di segmen konsumen muda, yaitu Gen Z. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu, persaingan industri minuman kekinian yang semakin ketat dengan adanya merek baru yang menawarkan inovasi rasa dan strategi pemasaran digital yang lebih agresif. Yang kedua itu, aktivitas media sosial Chatime dinilai kurang interaktif dan kurang mengikuti tren viral jika dibandingkan dengan kompetitor. Lalu yang ketiga itu ada frekuensi peluncuran menu baru dan kolaborasi yang relevan dirasa belum cukup untuk menarik perhatian generasi muda yang cenderung cepat bosan dan sensitif terhadap tren. Lalu yang keempat itu, kondisi ini menuntut Chatime untuk memperkuat inovasi produk dan strategi digital marketing agar tetap relevan dan kompetitif di pasar minuman kekinian. Lalu yang kedua itu ada proyek objektif atau tujuan proyek. Tujuan proyek ini dirumuskan menjadi beberapa poin kunci. Yang pertama itu menganalisis penyebab turunnya engagement Chatime dan mencari solusi kreatif melalui inovasi digital marketing. Yang kedua itu meningkatkan daya tarik Chatime di segmen Gen Z melalui inovasi produk dan strategi konten digital. Lalu yang ketiga itu mengoptimalkan engagement dan interaksi konsumen di media sosial. Yang keempat itu menghasilkan solusi marketing yang relevan, kreatif, dan berkelanjutan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Proyek ini juga bertujuan membantu kami sebagai mahasiswa memahami perilaku Gen Z serta mengasah kemampuan analitis dan kreatif. Lalu ada metodologinya. Metodologi yang kami gunakan dalam proyek ini tersusun secara sistematis. Yang pertama itu ada observasi awal dan studi literatur. Kami mengidentifikasi tren industri minuman kekinian, perilaku konsumen muda, serta strategi digital marketing kompetitor. Lalu yang kedua itu ada pengumpulan data menggunakan survei singkat dan analisis media sosial untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap Chatime dan preferensi konten digital Gen Z. Lalu yang ketiga itu ada analisis permasalahan, yaitu melakukan analisis SWOT dan teknik 5 Why untuk menemukan akar penyebab penurunan engagement Chatime di kalangan Gen Z. Lalu itu pemilihan solusi terbaik, yaitu menentukan strategi yang paling realistis dan berdampak tinggi berdasarkan kriteria feasibility, creativity, dan engagement potensial. Lalu ada pembuatan prototype atau creative board-nya, yaitu menghasilkan output pemasaran berupa contoh konten digital sebagai model implementasi. Lalu ada evaluasi dan rekomendasi, yaitu menyimpulkan manfaat solusi yang diusulkan dan memberikan saran jangka panjang untuk keberlanjutan strategi digital Chatime. Lalu ada analisis atau temuan penting, yaitu hasil survei. Hasil survei dan survei kecil yang kami lakukan menunjukkan temuan penting. Yang pertama, mengenai tampilan dan promosi Chatime di media sosial. Sebanyak 7,86% responden menilai promosi tersebut kurang atau lumayan menarik. Hanya 7,1% yang menilai sangat menarik dan kreatif. Yang kedua itu, faktor yang membuat Chatime terasa kurang menarik dibanding merek lain adalah yang pertama itu kurang aktif di media sosial tertinggi. Lalu yang kedua itu harga terlalu mahal. Yang ketiga itu jarang kolaborasi atau meluncurkan inovasi baru. Lalu yang ketiga itu jenis konten promosi yang paling menarik bagi Gen Z adalah video pendek kreatif kayak TikTok dan Reels dan kolaborasi dengan influencer. Temuan ini menunjukkan bahwa Chatime mulai kehilangan referensi di segmen Gen Z karena kurang mengikuti tren digital terbaru dan kurang aktif dalam membuat konten interaktif dan challenge. Lalu ada analisis atau temuan penting data kompetitor. Berdasarkan analisis data, kami menyajikan tabel perbandingan pangsa pasar merek yang menunjukkan posisi Chatime dan kompetitor dalam 4 tahun terakhir. Tabel menunjukkan bahwa Chatime mengalami tren penurunan pangsa pasar dari 3,10% di tahun 2022 menjadi 27,50% di tahun 2025. Sebaliknya, merek seperti Haus dan Janji Jiwa terlihat memperoleh peringkat karena strategi pemasaran yang lebih relevan dengan audiens muda. Kesimpulan dari data ini bahwa minat konsumen terhadap Chatime menurun akibat yang pertama itu inovasi produk yang tidak secepat kompetitor, yang kedua itu kurangnya promosi digital yang menarik di media sosial, lalu yang ketiga itu pergeseran preferensi konsumen Gen Z ke merek dengan harga lebih ekonomis dan konten lebih engaging. Analisis atau temuan penting, SWOT dan 5 ways. Analisis kualitatif kami melalui SWOT dan 5 ways memperkuat temuan kuantitatif.
Yaitu yang pertama itu ada weakness, kelemahan. Chat time meliputi konten digital yang kurang konsisten, storytelling yang lemah, dan harga relatif tinggi bagi mahasiswa. Yang kedua itu ada opportunities, yaitu peluang. Yang dapat dimanfaatkan adalah tren konten kreatif kayak POV, humor atau AI, kolaborasi pop kultur, dan pertumbuhan platform TikTok atau Reels. Yang ketiga itu ada threat atau ancaman, adalah kompetitor yang agresif dan viral, tren yang cepat berubah, serta pasar boba yang mulai jenuh. Melalui analisis 5 ways, kami menemukan akar masalah bahwa daya tarik chat time menurun karena strategi konten belum fokus pada preferensi Gen Z yang suka konten cepat, lucu, relatable, dan estetik. Jadi mahasiswa semester 3 itu capek banget. Dikejar tugas terus, deadline numpuk, belum lagi project sama presentasi. Belum selesai satu, udah muncul tugas baru. Mau istirahat, tapi kepikiran tugas. Bahkan sampai lupa sama waktu. Kayak butuh sesuatu biar balik semangat. Balikin semangat lo pakai chat time. Setiap tegukannya buat lo siap hadapin semua tantangan.